Ulang Selamat pagi, pagi. Tuhan memberkati. Amin. Penghujung tahun ini kita boleh ibadah lagi. Hari Sabat ini hari yang ditentukan Tuhan dari pencipta semesta ini. Hari ketujuh itulah diberhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Jadi siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Amin. Dan Tuhan tidak pernah akan lalai akan perkataannya. Dia akan menepati perkataannya. Siapa saja mengatakan bahwa Sabat itu adalah hari ketentuan Tuhan, hari yang diberkati Tuhan, makanya orang itu akan memperoleh berkat. Amin. Amin. Pagi hari ini terambil dari Imamat. Renungan kita hari ini, hari Sabat ini, itu Imamat 20, 24. Jadi Imamat 24 ayatnya 10 sampai ke 23. Jadi sekali lagi, Imamat ayat 10 sampai ke 23. Satu orang membaca. Imamat 24 ayat 10 sampai 23, demikian firman Yahweh. Penghujat nama Yahweh dihukum lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mitsraim, di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Yahweh dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Mose. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan dan menantikan keputusan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Yahweh. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Tuhan harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Yahweh Tuhanmu. Demikianlah Mose menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan Yahweh kepada Mose. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jadi renungan kita hari ini dibagi 3 perikop. Lembaga Kitab Indonesia itu dikasih judul penghujat nama Yahweh dihukum. Di sini itu tidak ada namanya Yahweh. Jadi kalau orang tidak menyelidiki kitab suci ini, jadi memang dianggap kita ini adalah sesat. Karena di sini tidak ada kata nama Yahweh. Tapi ingat baik-baik ya, sering sekali saya sampaikan ini melalui YouTube ini. Yahweh itu, di sini nama Yahweh itu sudah berganti namanya Tuhan huruf besar semua. Jadi Tuhan kapital semua. Ya, sekali lagi, di sini memang yang kita baca ini tidak ada nama Yahweh.
adanya di sini Tuhan huru besar semua. Makanya saya mengatakan, saya ini kan berdasarkan kitab suci ini yang saya pegang ini. Ini tulisan aslinya. Ya. Jadi di sini tulisan aslinya tetap namanya Yod-He-Waw-He, dikasih tanda masora, itu tulisannya Yahweh. Ya. Jadi bukan karangan-karangan sendiri, karena saya pegang namanya kitab asli, tulisan aslinya ini. Ini dari Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Saya tidak tahu apa rencananya Lembaga Kitab Indonesia itu, kenapa nama Yahweh itu digantikan namanya Tuhan huru besar semua. Dan kadang-kadang dia kasih nama Allah huru besar semua. Ya, tidak ada penjelasan sampai saat ini. Saya coba-coba minta informasi sana kemari, tidak ada penjelasannya. Kalaupun penjelasan itu ngawur, tidak jelas. Ya, jadi ingat baik-baik. Nah, renungan kita hari ini, tadi kan sudah kita dengar bersama, dia pakai nama Yahweh. Jadi setiap namanya Tuhan huru besar semua, disitulah nama Yahweh. Ini yang mengganti ini dari Lembaga Kitab Indonesia. Ya, coba bayangkan saja. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menghujat nama Yahweh ini. Setiap orang mendengar nama Yahweh itu langsung tidak berpikir panjang lagi, langsung menghujat. Jadi dituding-tuding saya ini pengikut Yahova. Kata Yahova itu dari kata Yahweh, sebenarnya kata Yahova itu. Gitu. Dan banyak sekali orang-orang ini, ada yang menghujat nama Yahweh, ada yang menghujat namanya Taurat ini. Gitu. Tidak sedikit, dan banyak sekali. Dan memang miliaran orang yang tidak suka lagi nama Yahweh ini, dan tidak suka juga namanya hukum Taurat ini. Karena jelas-jelas orang Kristen itu, terang-terangan dari mimbar itu, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya toh? Akibatnya apa? Betul, sekarang mungkin kalau kita baca tadi di dalam itu dihukum mati. Benar, tidak ada hukuman mati di sini, tidak ada. Tapi secara roh kita dihukum. Ya. Ini penghujung tahun ini. Kenapa sih saya ambil hari ini imamat ini? Ini kan penghujung tahun ini, penghujung tahun 2024. Masuk namanya tahun 2025. Jadi saya membaca kitab suci ini dengan full, tidak pernah namanya lalai, selama 20, mau masuk 25 tahun ini, sudah 100, nanti tanggal 1 saya sudah 101 kali, 201 kali. Ya, secara kontinu. Ya, jadi pun kalau hari ini saya tutupi dengan nanti masuk tahun 2000 dengan sempurna, sehat, masih sehat, ini adalah anugerah. Ya. Saya sampaikan hari ini juga pun ini, masalah nama Yahweh ini, itu anugerah. Ya. Kenapa saya mengatakan ini anugerah yang saya dapat ini? Karena sekarang ini, Desember ini, penghujung tahun 2024 ini, ada namanya masih suasana Natal. Ya. Jadi orang Kristen itu merayakan hari Natal, saudara. Ya. Jadi mereka hari Natal, tanggal 25. Sebenarnya Natal ini, bukan dari tanggal 25, sebelumnya sudah ada namanya merayakan hari Natal. Ya. Kenapa sih saya harus gabungkan namanya? Ini saya singgung masalah hari Natal dengan renungan hari ini. Ini ada sangkut pautnya. Ya. Ada sangkut pautnya. Ya. Karena ada tulisannya begini. Telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Ya. Nah, juru selamat ini siapa namanya? Halo, penting nggak nama? Penting. Saya mau tanya dulu, penting nggak nama itu? Penting. Penting nggak? Ya. Coba deh supaya baru kita lanjut nanti. Coba Mama lihat apanya 10 ayat 22. Kita sepakat dulu ya bahwa nama itu penting. Siapa ini yang lahir di bumi ini? Ini penting loh. Ya. Matitia 10 ayatnya 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Benci karena namamu. Coba bayangkan aja di sini kan tidak ada nama Yahweh. Adanya Tuhan huru besar semua.
Jadi setiap namanya kalau kita bilang Yahweh itu, orang Kristen itu benar-benar marah loh saudara. Mereka bilang kita ini sesat mereka ini. Dia tidak tahu ini kitab suci ini yang kita pegang, dipegang orang Kristen ini sudah diperkosa. Nama-nama orang sudah diganti, nama-namanya Tuhan juga sudah diganti semua. Ya bahkan bukan nama Yahweh saja mereka ganti. Contoh namanya Mose, ya. Mose dengan Musa kan berbeda ini nama ini, tapi orang Kristen sama aja itu. Inilah tabiat-tabiat yang tidak benar ini yang harus kita luruskan ini, ya. Makanya kenapa sih saya ambil ini? Ini ada sangkut pautnya karena orang Kristen itu tidak kenal lagi Tuhannya. Bagaimana mereka kenal nama Yahweh ini kalau sudah diganti di sini? Makanya saya mengatakan tadi sudah saya angkat buku ini. Ini buku ini tidak berubah. Dia tetap saja tulisannya Yotewawhe, ada tanda masoranya di situ, bacanya Yahweh. Karena ini lembaga kitab Indonesia ini. Saya beli dari sana. Ini yang mencetak lembaga kitab Indonesia ini. Bahasa aslinya. Mau bantah bagaimana? Lucu-lucunya dokter-dokter profesor itu, mereka tidak tahu itu Tuhan Nurul Bersama bahwa itu Yahweh. Lucu-lucunya. Malah mereka juga jadi sponsornya. Mengajar-ngajari jemaat itu bahwa nama Yahweh itu nama setan. Ini kan ngawur sekali ini. Ya. Coba bayangkan tadi kita sudah baca namanya Matius 10 ayat 22. Yang bertahan karena namaku akan salah. Dibenci karena namaku. Coba berapa orang Kristen yang ada di kolong langit ini. Mereka benci benar-benar nama Yahweh ini. Karena sudah dirubah kitab suci ini. Sudah diganti semua. Yang saya bilang kalau dia konsisten saja Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang dia Allah huruf besar semua. Coba. Gitu? Kalau ditanya, ya seperti ular tadi itu. Dia mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar. Dia tidak berkata benar. Gitu? Akibatnya apa? Banyak orang yang menghujat namanya Yahweh. Ingat loh ya, yang tulis judul ini bukan dari saya, tapi lembaga kitab Indonesia. Lembaga kitab jangan jelas tadi judulnya itu yang menghujat nama Yahweh itu dihukum mati saudara. Ya. Ini penting. Saya akan sampaikan penting. Terus bagaimana sekarang? Bagaimana kita menangkap atau bagaimana kita memahami bagaimana Tuhan lahir di bumi ini? Kalau secara jasmani, dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu sebagai anak manusia. Iya. Yahweh itu datang di bumi ini menjadi anak manusia. Amin. Amin. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini, turun di bumi ini menjadi anak manusia saudara. Ya. Ini yang paling penting. Terus bagaimana kelahirannya? Hanya sekarang orang-orang Kristen ini tanggal 20 dia berpesta pora, dia jingkrak-jingkrak, dia minum-minum segala macam itu saudara. Ya. Tapi dia tidak tahu maknanya. Banyak orang Kristen itu tidak tahu maknanya. Benarkah Tuhan lahir dalam hidupmu? Kalau benar-benar lahir dalam hidupmu, maka pasti engkau mengakui bahwa dia adalah Yahweh itu yang turun di bumi. Amin. Amin. Apakah Tuhan turun di bumi itu berulang-ulang kali? Tidak, saudara. Sekali itu diturun jadi manusia, menjadi manusia tadi. Dia perlihatkan segala kemuliaannya, keajaiban tadi melalui namanya pekerjaannya. Makanya diterjemahkan namanya bahasa Yunani itu namanya apa? Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu apa? Bahwa Yahweh lah yang turun di bumi menjadi anak manusia melalui rahimnya Miriam. Makanya kalau engkau baca namanya Luka 2 di sana, Luka 2 sana ayat 11 mengatakan apa? Telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, Yaitu Hamasia, yaitu adalah Yahweh itu sendiri. Coba baca satu orang itu, namanya Luka 2 ayatnya 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Hamasia, Tuhan di kota Daud. Siapa ini Hamasia? Ya kan?
Hamasia itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi. Amin. Amin. Jangan engkau menghujat nama Yahweh ini. Kalau kau menghujat nama Yahweh ini, nggak ada pengampunan loh, saudara. Ya. Dan banyak juga orang-orang sekarang ini yang salah tafsir Imamat 24 ini. Seolah-olah namanya 24 ini, ajaran Taurat itu apa? Sadis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Akhirnya Taurat katanya itu Taurat ajaran sadis. Baca lengkap ini Taurat ini. You know? Taurat itu adalah kebenarannya. Antara nama Yahweh dengan hukumnya Tuhan itu tidak boleh dipisah. Lu percaya kepada Tuhan itu percaya bagaimana? Apa hanya lu bilang nama Yahweh? Tidak. Harus kau percaya juga perkataannya Tuhan yang ditulis dalam buku ini. Amin. Ya? Itu namanya orang-orang beriman, orang-orang percaya. Ya? Bagaimana namanya Yesua itu lahir bagimu? Ya? Dia lahir bagimu, lahir di hatimu. Ya? Orang yang lahir, yang Yesua lahir dan mati, pasti dia akan mengakui hukum Tuhan itu dengan sendirinya. Halo? Ya? Dengan sendirinya. Pasti dia akan suka namanya hukumnya tuh Tuhan. Akan kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Amin. Itu perintahnya. Gitu? Makanya perlu sekali itu kau baca namanya perintah. Ini bukan perintah baru yang saya sampaikan. Ini perintah lama. Kalau kau baca namanya surat-suratnya Yohanan sana, surat Yohanan namanya surat Yohanan 1, surat Yohanan 2, 3 itu semua itu masalah Taurat itu. Yang dikatakan tadi bukan perintah baru tapi perintah yang sudah ada. Yang sudah ada maksudnya itu adalah namanya hukum Tuhan Tauratnya itu. Makanya jangan menghujat namanya Taurat ini. Jangan menghujat nama Yahweh ini. Antara nama Yahweh dengan Taurat itu tidak boleh pisah. Karena Taurat itu keluar dari mulutnya Tuhan. Dan dari mulutnya Tuhan itu bukan pengakuan sepihaknya oleh Moses. Bukan. Gitu? Bukan. Jadi ditulis Taurat itu sebelum ditukik di batu itu diperdengarkan kepada orang Israel yang sekian juta orang. Didengar. Itulah bedanya dengan kitab-kitab yang lain. Makanya dikatakan namanya Taurat itu namanya keadilan dan kebenarannya. Kenapa dia bilang keadilan? Karena Tuhan kita adil. Karena dia adil, makanya dia bikinlah namanya hukumnya Tuhan. Supaya manusia itu tidak merugikan satu sama lain. Amin. Makanya ada namanya 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat itu bukan pengakuan sepihak oleh Moses, tapi didengar semua orang Israel. Supaya engkau punya pemahaman yang benar, perlu namanya engkau baca namanya Keluaran 19 maupun 20 maupun juga Ulangan 5. Ya, supaya benar-benar kau mengakui bahwa namanya kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Amin. Tidak boleh pisah. Nama Yahweh itu tidak boleh diganti, apalagi namanya Tauratnya. Ya? Dan tidak pernah kita ketemukan di sana ada namanya perjanjian baru. Betul ada kata perjanjian baru. Ya? Perjanjian baru yang dimaksud Tuhan nanti kalau bait suci ketiga sudah dibangun. Disitulah Tuhan merubah namanya hatinya orang Israel. Makanya kembali lagi kepada hukumnya Tuhan. Amin. Itulah yang namanya disalah tafsir oleh Kristen sana. Makanya kalau kita baca namanya Ibrani 8 di sana dikasih judul lembaga kita ini perjanjian baru. Jadi seolah-olah pada waktu itu ada namanya perjanjian baru. Itu namanya pembohongan di situ. Sedangkan isinya namanya Ibrani 8 itu kutipan dari namanya Yeremia 31. Amin. Amin. Marilah kau sadar betul-betul ini. Bagaimana namanya Yesua itu lahir di hatimu. Kalau Yesua itu lahir di hatimu, maka dengan sendirinya pasti engkau mengakui nama Yahweh. Bahwa Yahweh lah yang datang di bumi ini menjadi anak manusia. Ya, yang dia datang di bumi ini dia cari siapa?
Berdasarkan isi kitab suci, dia cari siapa? Domba-domba. Dia cari orang-orang yang mengamalkan namanya hukum Amin. Amin. Dia datang di bumi ini, dia lahir sebagai anak manusia, dia carilah orang-orang yang mengamalkan namanya hukum Taurat. Amin. Amin. Nah, baca namanya. Ini saya ulang-ulang lagi Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Supaya engkau tidak salah paham, ini kelahirannya dia, bukan tanggal 25-nya yang dipahami oleh Kristen. Baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi seolah-olah diutus anak, ada anaknya. Sebenarnya dia sendirilah yang turun di bumi ini. Sesuai perkataannya, aku turun di bumi. Coba satu orang, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa yang turun ini? Dia adalah Yahweh itu melalui lahirnya Mesias, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Tegas loh saudara. Ya. Kalau dia sudah bebaskan engkau dari belenggu dosa ini, dia mengampuni ini, terus kau berbuat dosa, tidak mungkin lagi lu turunkan kedua kali menjadi anak manusia. Dia turunkan lagi, turun dua kali lagi. Tidak. Kalau kau melakukan dosa lagi, kira-kira turunkan lagi, Tuhan turun lagi gak kedua kali? Tidak. Tidak pernah dia turun lagi. Dia turun nanti dia akan hukum siapa-siapa yang meninggalkan hukumnya Tuhan. Sangat jelas. Baca sajalah Ibrani 6, Ibrani 10 di sana kan. Baca itu. Tidak mungkin kau turunkan lagi kedua kalinya, atau Tuhan turun dua kalinya lagi menjadi anak manusia. Ini harus disadari. Jangan orang Kristen ini, wah tanggal 25. Tanggal 25-nya di mana? Pasal berapa, ayat berapa? Kalau itu tafsiran Pak pendeta-pendetanya dari otaknya dia, tapi tidak ada secara tertulis. Hanya persoalan sekarang kalau dirayakan ini kadang-kadang wah ngawur. Coba Masa bilang tadi, kalau setiap Natal itu berapa babi itu? Berapa liter babi, darah babi, berapa anjing itu yang diketok-ketok itu? Apakah benar itu? Apakah ajaran Tuhan, dikehendaki Tuhan seperti itu, perayaan-perayaan seperti itu? Lagi pula di dalam kitab suci tidak diketemukan di dalam ada ulang-ulang tahunnya tokoh-tokoh besar seperti Daud, semua itu tidak ada dalam mereka itu di dalamnya. Kalau ada pun hanya dua raja ini, Raja Parao maupun zaman Herodes itu. Gara-gara ulang tahunnya juga Herodes itu, siapa yang mati? Siapa yang mati? Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, akhirnya korbankan kepalanya Yohanes Pembaptis gara-gara tadi ulang tahun, saudara. Nari-nari anaknya. Akhirnya Yohanes tegur namanya Herodes, saya tidak halal lu ambil isi saudaramu, dendam sama dia. Akhirnya dia provokatornya kan maknya ini. Coba deh, apa dia udah minta kepalanya Yohanes Pembaptis, itu hadiahnya lo ulang tahunnya saudara. Itulah yang dirayakan orang, karena orang Kristen tidak ngerti. Mereka tidak memaknai yang benar. Secara rohani itu, dia lahir dalam hidupmu itu, pasti engkau mengakui hukumnya Tuhan. Pasti engkau cintai namanya Tauratnya Tuhan. Makanya ikuti khotbah ini nanti supaya lengkap. Jangan dipotong, jangan di-skip. Tonton namanya khotbah ini sampai tuntas. Saya mohon maaf yang sudah subscriber ini. Beberapa minggu tidak live karena saya ada di Sumba. Mati saudara perempuan saya, Ini juga pun saya masuk perangkap lagi, Sebenarnya itu yang begitu-gitu itu sebenarnya tidak usah lagi lah terlibat yang sia-sia itu, Yang sia-sia loh, saudara. Bagaimanapun saya ini kan bukan saya bawa-bawa, coba saya bangsawan. Memang saya keturunan raja, namanya Raja Umbungailu itu kakek saya ini cucunya. Itu saudara perempuan saya kemarin, sisa perempuan itu tinggal sisa dia ini, saya anak bungsu, kepaksa harus pulang.
Karena yang mati ini paling tidak bukan cicitnya, tapi ini cucunya Raja Ubungail. Ya. Kakekku namanya Raja Ubungail, raja pertama zaman Belanda itu. Ya. Dia seorang kaya raja dulu, zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Ya. Tapi paling tidak saya masuk, saya hadir. Saat di sana kan ini yang mati kan bukan orang biasa, ini cucu raja ini. Ya. Dan tidak mungkin dikuburkan ini tanpa korban. Ya. Akhirnya saya terlibat lagi. Bahwa kerbau di sana kan hargakan puluhan juta. Coba saya terlibat. Padahal kalau kita baca dalam kitab suci di dalam, biarkan orang mati, kuburkan orang mati mereka saudara. Ya. Karena itu kan sia-sia. Ya. Akhirnya saya apa? Masuk lagi di situ. Ya, karena itu nama. Ya. Paling tidak kalau orang-orang sampai masih ada adik bungsunya. Ya. Nanti besok apa yang dia bawa. Kan gitu kan? Kalau orang-orang Sumba itu kan status sosialnya kan kerbau, kuda. Nah, kalau kerbaunya ini kan bukan sekedar badannya. Dia lihat tanduknya. Kalau tanduknya yang sebelah 2 meter ini, wah kepalanya udah angkat-angkat saudara. Masuk lagi saya perangkap di situ. Padahal ajaran Tuhan itu, biarkan orang mati apa? Kuburkan orang mati. Coba satu orang. Matitia ini, saya mohon maaf ini yang sudah subscriber ini, saya ada di sana karena saya tidak live itu berapa sahabat itu, saya mohon maaf dan saya sudah minta ampun kepada Tuhan, ya. Karena saya sibuk tadi urusin orang mati ini, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya apa-apa ini. Korban yang sekian, itu korbannya itu, kakak perempuan itu, miliar juga loh saudara. Hitung-hitung miliaran duit, di sia-sia doang ini saudara. Ya. Saya masuk lagi di situ. Padahal kita baca namanya Matitia 8 ayat 21-22. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Saya masuk lagi. Padahal itu ajaran di situ sangat jelas. Makanya saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan juga tegur saya kemarin itu. Ya, mungkin masalah penyakit dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya sehat sempurna. Ya. Nggak ada lagi penyakit. Itu teguran, saya sadar itu. Baca. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Coba kan, itu sangat jelas. Ya. Makanya kalau saya tidak lagi itu berapa sahabat ini, saya betul-betul menyesal, saya minta maaf pada Tuhan. Karena saya terpaksa Tuhan. Ya. Gara-gara nama. Ya. Karena di saat masalah keturunan raja itu, waduh susah loh saudara. Makanya saya mengatakan tadi ini, coba saudara perempuan saya ini, bahwa kerbau orang yang harganya ratusan juta dibantai itu saudara. Termasuk juga yang saya bawa itu, kerbau itu. Coba saudara dibantai, sia-sia dong, tidak ada manfaatnya apa-apa. Akhirnya saya mungkin ditegur Tuhan melalui penyakit saya tiba-tiba loh saudara. Batuknya sampai sesak napas dan luar biasa. Hampir-hampir saya berpikir dulu, mungkin saya tidak umur 70 tahun, mungkin sampai di sini. Tapi akhirnya saya minta ampun. Tuhan ampuni saya, ampun. Saya berlutut. Akhirnya sekarang saya sehat lagi. Artinya saya masuk nanti tahun 2025 ini, dengan saya baca kitab suci nanti 201 kali, saya kembali lagi sehat sempurna. Ya. Yang saya syukur itu, saya salah Tuhan. Gara-gara nama ini. Nama besar nenekku Ubungailu ini. Memang Ubungailu dulu kaya. Makanya supaya saya sampaikan ini, penonton itu, Bukit Musia itu bekas padang rumputnya namanya nenek Ubungailu ini. Saya kasih bukit itu namanya Bukit Musia. Kenapa saya kasih nama Bukit Musia itu? Karena disitulah tempat hewan makan rumput. Dan di situ juga ada air yang berbual-bual. Ya. Dan tempatnya indah sekali. Ya. Luar biasa indahnya tempat itu. Ya. Makanya nanti kalau sudah maksa tua nanti, mungkin beberapa tahun akan datang, saya akan mau pulang, saya mau bangun di gunung itu. Ya. Karena di Sumba pun tidak ada yang berseru kepada nama Yahweh lagi. Ya. Nggak ada saudara. Mendengar setiap saya sampaikan nama Yahweh itu, saudara-saudaraku itu buang muka. Tidak ada yang merespon. Setiap kalau baca begini, mana nama Yahweh kan tidak ada. Lu ngarang-ngarang sendiri. Karena mereka tidak tahu. Dan pendetanya juga tidak pernah mengajarkan. Jemaatnya itu kalau tulisan huruf besar itu nama Yahweh tidak ada, ditutupi mati-matian. Malah sebaliknya.
pendetanya juga ikut-ikut menghujat nama Yahweh itu. Ya. Tapi ingat ya, ayat 20 berapa tadi? 22 ya, kembali kepada imamat. Imamat 24, satu hukum, satu hukum berlaku apa? Satu hukum berlaku bagi orang Israel asli, sebab akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi satu hukum berlaku bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, saudara. Hanya persoalannya banyak orang-orang yang pendek pikirannya, dia hanya baca. Dari disinilah senjata-senjata mereka ini yang menghujat nama Yahweh, yang menghujat Taurat ini berdasarkan namanya ayat 16. Coba satu orang ayat 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati. Dan ayatnya 16, Tante. Iya. Oh, bukan. Tunggu dulu. Tolong. Ini 16 tadi, ya. Coba 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Biar ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Ya. Jadi itu dihukum mati. Inilah yang dipakai oleh karena mereka tidak tahu tadi ini nama Yahweh memang tidak ada di situ, hanya tulisannya Tuhan Guru Besar semua, sehingga banyak orang-orang mendengar Yahweh itu menghujat. Karena pendetanya juga tidak peduli. Termasuk pendetanya juga tidak tahu. Kenapa ini tulisannya Tuhan Guru Besar semua, Allah juga orang tidak mau tahu. Ya. Ayat 20 di sini juga pun dipakai juga oleh orang Kristen ini. Jadi dianggap namanya Taurat itu namanya ajarin yang tidak sadis. Ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Jadi di sini kan kita diajarkan seperti itu, ganti. Kalau Yesus kita penuh kasih, bikin sedemikian rupa sehingga akhirnya nama Yahweh itu dihujat, termasuk juga namanya Taurat ini dihina, saudara. Ya. Kenapa saya bilang tadi ini orang Kristen ini merubah hukum ini, termasuk kalau kita baca namanya Matitia 5, ya. Jadi inilah senjata-senjata mereka ini, karena mereka juga tidak tahu tuh tadi Tuhan Guru Besar semua adalah Yahweh. Seenaknya perut mereka menghujat, menghina-hina nama Yahweh, termasuk juga tadi ini mata ganti-ganti, gigi ganti gigi. Akhirnya di situ dibikin sedemikian rupa, ditambah lagi di situ Matitia 5 ayatnya 43. Perhatikan ini penulis ini, ya. Jadi Kristen ini yang dipegang ini seolah-olah namanya Taurat ini mengajarkan kekerasan tadi ini, kebencian segala macam. Ditambah di situ, ditambah ya, sehingga mereka seenaknya perut mereka menghujat nama Yahweh dan menghujat juga namanya hukum Tuhan ini. Baca. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan tidak pernah ada kata bencilah musuhmu. Ini kan kutipan dari Imamat berapa? 19 ayatnya 18, saudara. Di situ tidak ada namanya benci musuhmu. Ditambahlah orang Kristen, jadi seolah-olah namanya Taurat itu ajari kebencian. Kenapa saya bilang disengaja di situ? Karena ayatnya 44. Kembali Matitia 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah semusuhmu dan berdoalah bagi mereka. Coba kalau tadi itu ajarannya Taurat itu bencilah musuhmu, sedangkan Yesus itu katanya kasihlah musuhmu. Siapa yang menulis ini? Ini adalah penipu ini, saudara. Dengan diajarkan itu akhirnya mendengar Taurat itu mereka menghina. Mereka nama Yahweh itu mereka menghujat, saudara. Bukankah Yahweh datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang taat kepada namanya hukum Tuhan? Dia datang di bumi ini lahir sebagai manusia, dia tebus mereka yang taat kepada hukum
Tuhan. Tadi kita sudah baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Amin. Amin. Ini sangat jelas. Kalau ada orang merayakan apa sekedar 25 itu, mereka tidak tahu maknanya. Itu sia-sia, saudara. Yang paling parah lagi sekarang itu, mereka rayakan itu, saudara. Mereka bercingkrak-cingkrak sambil minum-minum, saudara. Itulah yang terjadi. Yang dilarang-larang Tuhan ini, mereka pukul anjing lah, mereka babi, ambil darah babi, mereka makan dan lain sebagainya. Ini perayaan apa? Ini perayaan Tuhan atau pagan? Pendetanya ditegur, jemaatnya gak boleh kamu begitu. Kasih pemahaman yang benar. Bahwa sejarah rohani itu, dia lahir, kalau engkau lahir, Yesus lahir di hatimu itu, mestinya kamu mencintai nama Yahweh. Karena Yahweh lah yang jadi manusia itu. Datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada hukum Tuhan. Jelas nggak itu? Sangat jelas. Itulah senjata-senjata mereka ini membelokkan namanya hukum Tuhan. Padahal ya saya bilang, kenapa saya bilang ini memang benar luar biasa jahatnya ini penulis ini, penerjemah ini. Karena semua nama Yahweh itu sudah diganti Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Contoh, sebelum namanya apa, ada Taurat itu sudah ada nggak kata nama Yahweh itu? Yahweh sudah sampaikan kepada Abraham nggak? Sudah. Namanya itu dia sampaikan ke Abraham nggak? Sudah. Coba satu orang, ya, supaya mencatat ini benar-benar saya bilang yang saya selidiki kitab suci bertahun-tahun selama 25 tahun ini, mau masuk 25 tahun ini nama Yahweh ini sudah diganti. Jadi tidak tahu lagi ini. Tuhan huruf besar semua, tidak ada juga penjelasan sampai sekarang ini mau doktor mana, profesor mana, tidak pernah dijelaskan di sini. Nah, di sini kelihatan di sini, misalnya Kejadian 15 ayat 7 sampai 8. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Yahweh, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Coba kan, di situ tulisan apa? Yang kamu baca itu tulisan apa di situ? Tulisannya Tuhan huruf besar semua, hanya T-nya saja. Tuhan huruf besar semua. Tulisannya huruf besar semua, saudara. Di situlah dia mengatakan, tulisan asli yang saya bawa di buku tadi ini, Akulah Yahweh, Tuhanmu yang membawa engkau dari Ur Kasdim. Ur Kasdim. Ini tulisan aslinya di situ. Diganti namanya Lembaga Kitab Indonesia, Tuhan huruf besar semua, saudara. Akibatnya apa? Banyak orang yang mati konyol. Loh, secara roh tidak dibunuh, tapi ingat baik-baik, dengan menghujat nama Yahweh, banyak orang yang mati konyol karena penyakit, karena malapetaka dan lain sebagainya. Tinggalkan hukum Tuhan, banyak orang mati sia-sia. Kalau saudara perempuan, saya kemarin matinya sudah 70 ke atas, sudah ada bonus. Tapi kalau kau matimu di bawah itu, masih umur belasan tahun atau 20 tahun, itu mati sia-sia namanya. Kenapa seperti itu? Karena engkau menghujat nama Yahweh, kau tinggalkan namanya hukum ini. Mendingan lo tidak kenal kebenaran. Coba kan. Sekarang nama Yahweh itu digantikan Tuhan Tuhan huruf besar semua. Begitu juga gelarnya. Gelarnya itu kan sangat jelas. Gelar Elohim itu gelarnya. Ya toh? Jadi ada nama aslinya, nama pribadinya Yahweh, gelarnya itu namanya Elohim. Lembaga Kitab Indonesia Elohim itu digantikan namanya Allah. Baca di Kejadian 17 ayat 1. Perhatikan di situ saya baca aslinya di sini Elohim. Di situ tidak mengatakan nama pribadinya, tapi dia menyatakan di situ namanya Elohim, El Shaddai. Elohim yang maha kuasa. Jadi orang Kristen tidak mau digantikan di situ kata Allah. Allah itu bukan huruf besar, hanya A-nya saja. Yang lain huruf kecil. Benar nggak? Benar. Coba baca di situ, coba yang sesuai Lembaga Kitab Indonesia itu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan
menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan Coba tidak bercela." sekarang gelarnya ini, mereka tidak pakai lagi Tuhan, mereka kebalik. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini sungsang. Dia sungsang benar. Ya. Ahli bahasa Indonesia itu, kalau kita baca namanya kamus bahasa Indonesia itu Tuhan itu artinya yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa, saudara. Ya. Sedangkan Allah itu nama pribadi, saudara. Ya. Ini nama yang disembah oleh namanya orang Muslim, namanya Allah atau tulisannya Allah. Kalau dokter Indonesia dia paksakan kepalanya, bahwa Allah itu namanya nama gelar Al-Ilah katanya. Coba saudara, ya. Mereka membantah saudara, ya, itu dokter ngawur itu. Ya. Akhirnya banyak orang yang terjebak ini saudara, ya. Tidak tahu lagi apa yang mereka baca itu, ya. Karena memang mereka tidak mau baca, memang tidak mau tahu apa yang disodorkan oleh Pak Pendetanya. Karena Pak Pendetanya sekarang, ya, jadi bayangkan saja orang Kristen ini, otoritasnya dia. Jadi orang otoritasnya Kristen itu diserahkan semua sama Pak Pendetanya, saudara. Ya. Makanya tiap kan coba pada waktu dia mati kan ucuk-ucuk Pak Pendetanya datang kan. Dia datang, dia bawa tiket surga. Ya. Tapi ingat loh, tiket itu nggak gratis. Ya, pada waktu dia bawa tiket itu nggak gratis. Ya. Makanya saya lihatin kemarin itu, waktu kakak perempuan sekarang itu kakak perempuan tahu nggak? Saya mau sampaikan juga ini, memang saya terjebak itu. Bayangkan aja kakak perempuan saya itu di rumah 1 bulan. Dikasih formalin. Ya. Tidak dikubur, ditaruh saja di rumah itu. Coba setiap hari tongkrongin orang itu. Ya. Paling tidak kan tiap hari ada korban. Ya, 1 bulan full. Bayangkan aja dari matinya itu sampai dikuburin masuk liang lahat itu saudara 1 bulan lebih saudara. Berapa korbannya? Ya. Berapa korbannya? Coba tiap hari Pak Pendetanya datang, rajin benar Pak Pendetanya ini. Waktu hidupnya orang boro-boro dia datang, giliran kalau mati apalagi namanya. Kalau bangsawan itu namanya yang mati segala macam kan bukan majelisnya yang datang. Pasti namanya gembala sidangnya saudara. Ya. Karena dia terima nanti upah di situ. Ada kainnya, ada amplopnya segala macam. Ya. Ini yang tidak pernah saudara. Ya. Mana namanya Injil di dalam disuruh namanya pungut-pungut seperti itu. Ya. Kalau mereka pungut itu, terus mereka tidak putar balikan namanya hukum Tuhan, itu tidak ada masalah. Tidak mengucap nama Yahweh, saya tidak akan ribut. Ya. Tidak meninggalkan hukum Tuhan, mereka nipu orang, saya tidak akan sampaikan melalui YouTube ini. Ya. Saya sampaikan melalui YouTube ini, saya bertanggung jawab. Ya. Saya punya data lengkap. 25 tahun loh nih saya baca kitab suci ini 201 kali. Ya. Saya sampaikan apa adanya. Dan kalau ada mau bantah saja. Ya. Harus kita makna yang benar. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Yesaya 30, ya, baca ayat 1. Kalau benar-benar Tuhan itu lahir dalam kehidupanmu, lahir dalam hatimu, pasti engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Yakin 100% akan engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Dan juga pun engkau akan mengakui bahwa Yahweh lah yang datang di bumi ini. Yakin itu. Nah, kalau engkau benar menguasai isi kitab suci ini, persoalan engkau tidak menguasai. Baca namanya Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya kan? Kalau itu bukan dorongan Roh Kudus, tidak mungkin kau mengaku itu. Tapi kalau dorongan Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu lahir di hati, pasti engkau mengaku bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Ya? Bahwa Taurat itu adalah segala-galanya. Karena itulah Tuhan yang datang di bumi ini. Perintahkan kepada orang saya supaya kembali kepada hukumnya. Jangan kamu salah sangka. Saya datang di sini bukan menyatakan Tuhan. Saya jadi manusia ini bukan menyatakan hukum Tuhan. 1 iota. Apakah ada yang menggubris ini? Tidak pernah ada. Malah sebaliknya.
Mereka menggebu-gebu, mereka menghujat nama Yahweh. Taurat itu tidak benar, tidak zaman, tidak relevan lagi. Ini kan perbuatan-perbuatan jahat ini yang luar biasa, ya. Ya. Kalau kita baca lagi zaman Mose, tadi kan dia sudah mengatakan namanya diganti lembaga kitab Indonesia Tuhan Nurul Samuel. Gak ada nama Yahweh lagi. Kita lihat lagi di situ pada waktu Tuhan itu suruh mencatat itu dari mulut Yahweh itu, catat namanya isi Taurat itu. Kalau kita baca namanya Keluaran 3 ayat 15 di sana. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bayangkan saja anak SD saja pun kalau baca itu dia tahu bahwa Yahweh itulah namanya. Elohim itu adalah gelarnya. Lembaga kitab Indonesia tidak kata Yahweh lagi di situ, tapi ditulis apa? Tuhan huruf besar semua saudara. Sedangkan Elohim di situ digantikan namanya kata Allah saudara. Ya. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini itu sungsang. Kebalik otaknya. Ya. Siapa ini? Perbuatan siapa ini? Tangan siapa ini? Ya. Tangan siapa? Makanya saya bilang ada buku yang saya pegang ini. Ini ada tulisan aslinya. Ya. Keluaran 3 tadi itu, ayat 15 tadi itu, tulisannya Yahweh. Yod-He-Waw-He. Hanya Pak pendeta-pendeta itu tidak mau baca 15-nya, malah mereka bilang nama Tuhannya. Mereka orang Yahudi itu namanya aku dan akulah aku saudara. Mereka tidak baca yang benar. Mereka tidak perhatikan selanjutnya. Selanjutnya itu baru dia menyatakan namanya. Sedangkan namanya ayat 14 itu keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Ya. Hanya pada waktu itu dia tidak menampakkan wujud aslinya. Dari situlah awalnya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menjadi manusia. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, kalau hanya baca di situ lu nggak ngerti. Tapi kalau kau baca namanya kitab-kitab para nabi, khususnya namanya Nabi Yesaya ini, sangat jelas di situ bahwa Tuhan nanti akan menjadi manusia. Amin. Amin. Itu yang benar. Ya. Kan sangat jelas di situ kan. Ya. Itulah namaku, itulah sebutanku. Ya. Dan ingat juga ya, perintahnya Tuhan itu, masa bilang katakan Taurat itu adalah kekal. Tadi kan kita sudah baca, dia turun di bumi ini, cari orang-orang Yahudi, diselamatkan mereka-mereka yang masih pegang namanya hukum Taurat tadi. Ya. Makanya tadi kan kita sudah baca tadi ada satu hukum berlaku kepada orang asing maupun orang Israel. Ya. Coba satu orang kita baca, ini sama-sama juga ini perayaan namanya Pesak, ya, bilangan 9. Kau bilang satu hukum berlaku, ini dari Keluaran 12 ayatnya 49. Ya. Ini ketentuan hukum itu tidak boleh namanya dikurangin atau ditambahin. Ini ketentuan Tuhan, ya. Kalau ada pendeta-pendeta ini pembunuh namanya. Ya, dan sampai saat ini mereka pekerjaannya setiap hari membunuh orang. Ya, tidak menjelaskan terperinci. Ya. Apakah hukum Tuhan ini kemudian hari dibatalkan? Dibatalkan pasal berapa, ayat berapa? Siapa yang memerintahkan? Ya. Saya akan menantang mereka. Baca namanya Keluaran 12 ayatnya 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Jadi satu hukum berlaku, ini namanya perayaan, namanya Pesak ini. Jadi Pesak itu ingat baik, diperingatkan kepada namanya Israel, berlaku untuk orang asing maupun orang. Satu hukum berlaku, gak boleh namanya berubah-ubah nanti. Ada kemudian hari nanti ada Jumat Agung, terus dia bikin Pesaknya sendiri hari Minggu. Ini perbuatan yang tidak benar, ya. Harus tegas. Jadi berlaku namanya hukum, satu hukum berlaku kepada namanya orang Israel maupun orang asing, ya. Lanjut namanya bilangan. Bilangan juga di sana
Bilangan 9 ayat 14. Apabila seorang asing yang menetap padamu hendak merayakan Pesak bagi Yahweh, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Pesak. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Coba bayangkan saja, siapa saja, kalaupun orang asing juga merayakan, ingat baik-baik, ini ketentuan Tuhan, hukum Tuhan, sangat penting di sini. Ini kan bicara namanya bagaimana Yosua itu jadi korban domba Pesak, saudara. Jadi berlaku itu katanya tadi bilangan 9 ayat 14 mengatakan, berlaku kepada orang Israel maupun orang asing. Tidak boleh beda. Beda jangan zaman kita sekarang. Dirubahlah namanya Pesak ini jadi Jumat Agung, saudara. Perbuatan siapa? Mari kita uji isi kitab suci itu. Ini menyimpan itu bagian daripada menghina namanya hukum tuh. Siapa saja yang membelok-belokkan namanya hukum itu menghina, menghujat namanya. Ini perbuatan ini manusia ini yang tulis yang tidak bertanggung jawab ini. Saya himbau aja kepada yang sudah subscriber ini, ikuti saja khotbah, jangan khotbah di jalan, nggak akan rugi lah lu baca pulsa paket 50.000, masa lu miskin banget sih. Ikuti khotbah ini, kau catat baik-baik, kau renungkan. Karena ini kan ada Natalnya orang Kristen ini. Saya tidak merayakan. Karena saya tidak ketemukan di dalam. Tapi yang saya maknai itu secara rohani. Kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu, Tuhan lahir dalam hidup aku konsisten sekarang selama 20 tahun. Saya mengakui bahwa dia adalah Yahweh turun di bumi ini. Selama 25 tahun saya konsisten. Taurat itu segala-galanya. Saya konsisten sampai saat itu. Itulah Tuhan akan lahir dalam hidupku. Dia tidak lahir berulang-ulang kali. Satu kali dia lahir, dia sadar di situ. Sehingga saya sampaikan kebenaran ini. Kebenaran ini bukan saya bikin sendiri. Sesuai namanya isi kitab suci. Ada pasal dan ada ayatnya yang saya sampaikan. Mau terima tidak terima, itu urusanmu. Bilangan 15 ayatnya 15 sampai 16. Bilangan 15 ayat 15-16. Mengenai jemaah itu haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Yahweh. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Satu hukum berlaku kepada namanya orang ISIS. Kenapa pendeta-pendeta ini merusak ini? Mereka bikin ibadah baru. Memaksa-maksa orang ini, orang khususnya orang Indonesia ini. Eropa sana sudah tidak ada lagi yang percaya itu karena mereka sudah sadar ini, saudara. Karena orang Indonesia memaksa karena mereka cari isi perutnya ini, saya mau tahu kan ini. Kalau ada kelompoknya sendiri, dia bikin lagi nanti senodenya sendiri. Padahal liturginya sama dan lain. Karena mereka berebutan namanya perpuluhan. Kalau perpuluhan itu berbusa-busa mulutnya. Bukankah perpuluhan perintah namanya hukum Taurat ini? Kenapa mereka tinggalkan namanya Pesak? Kenapa mereka tinggalkan namanya pondok daun ini? Bukankah pondok daun itu ada peristiwa besar itu selama 40 tahun itu namanya manusia Israel ada di padang pasir. Makanya namanya pondok daun diperingatkan itu supaya merayakan turun-temurun. Amin. Ditinggalkan. Yosua itu merayakan pondok daun, tidak pernah memerintahkan ada Natalan, ada ulang tahunnya dia, terus joget-joget, minum-minum, tikam babi, makan dari babi, anjing segala macam. Ini perbuatan-perbuatan siapa ini? Kita harus sampaikan, kalau benar-benar Yosua itu lahir, maka pasti dengan sendirinya dari hatimu yang mendalam itu. Bahwa Yahweh lah Tuhan, dialah yang di bumi datang menebus aku ini. Dia akan menebus, kemudian akan menyelamatkan kalau engkau mengaku bahwa dia adalah Yahweh itu. Dia akan menyelamatkan kalau engkau bilang hukumnya segala-gala, dia akan menyelamatkanmu. Darahnya akan tertes kepadamu. Amin. Amin. Harus kau pemahaman yang benar ini. Lanjut. Ayatnya tadi bilangan 15 ayat 29 sampai 31. Perhatikan di sini
Bilangan 15 ini ayatnya 29 sampai 31. Perhatikan baik-baik. Catat ini pendengar ini, renungkan ini. Baca, yang Baik. keras. Baik bagi orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Coba sekarang berapa orang yang miliaran orang dirubah hukum ini. Ya. Ingat baik-baik, saya peringatkan engkau ini. Ya. Baca namanya tadi bilangan, ulang-ulang bilangan 15, ayat 15, 16, maupun ayat 29 sampai 31 ini. Ya. Kalau dengan sengaja sudah saya sampaikan hari ini, dengan sengaja lagi lu kau ikut-ikutan yang miliaran ini, tunggu akan dihukum. Sekarang sudah dihukum juga melalui penyakit, melalui bencana, tidak sadar juga mereka-mereka ini. Ya, tetap saja. Ya. Coba sekarang kan Natal ini, Eropa kan sudah sepi. Nggak ada sana orang Eropa Natal. Nah, mereka sudah tahu itu. Ya, perayaan-perayaan tidak benar itu. Sekarang itu arahnya ke negara Arab, saudara. Ya. Coba kan. Orang Indonesia sudah ada juga yang sadar-sadar ini. Ya. Banyak yang sudah sadar juga di Indonesia ini, saudara. Nggak mau. Makanya saya yakin yang sudah subscribe dengan 300 orang ini, 300-an ini, saya tahu itu. Mungkin mereka bukan satu tempat. Tapi ingat yang sudah subscriber itu. Lu bacalah nanti, supaya imanmu tetap kuat. Lu baca nama apa yang dilakukan janda di Sarfat itu. Ya. Lu baca namanya 1 Raja-Raja 16, 1 Raja-Raja 17 itu ya, yang sudah subscriber ini ya. Zaman itu di utara itu tidak ada. Nabi satu-satunya namanya Elia, tinggal satu-satunya. Meruas apa nyeleret. Dan juga ada di sana orang Israel asli nggak ada. Hanya satu-satunya orang Sidon, ini orang Kanaan ini, janda ini. Dia bertahan karena anaknya, diselamatkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik saya sampaikan namanya yang sudah subscriber ini ya. Mungkin selama ini kan aku nggak melalui YouTube lagi, itu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa saya ada di Sumba. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan ya, saya berlutut, saya menangis. Akhirnya Tuhan melanjutkan hidup saya. Hari ini saya sampaikan juga ini ya. Kau renungkan itu ya. Tapi kan manusia ini kan watak manusia ini, apalagi namanya anaknya ini yang diangkat orang Israel, mulai muak-muak nggak itu orang Israel itu? Masalah hukum ini mulai malas nggak mereka? Malas. Kalau engkau baca kitab suci berurutan ini, orang Israel sini mulai jahat. Sesudah namanya Yosua bin Nun ini, orang Israel itu menyimpang, saudara. Jadi kalau namanya kau baca namanya hakim-hakim di sana, itu hakim-hakim hampir-hampir tidak ada orang benar. Ya, ada satu orangnya namanya Gideon. Gideon sendiri pun ya tidak sempurna juga. Ya, tidak ada kelihatan lagi itu sampai namanya zaman Samuel, saudara. Samuel di sana ada namanya Raja benar. Raja benar siapa namanya? David. Namanya David. Davidlah inilah dikembalikan namanya kitab keadilan, namanya kebenaran Taurat ini, saudara. Ya. Kalau engkau mau saja baca kitab suci, ketahuan, saudara. Dan cara berpikiranmu juga berbeda yang miliaran-miliaran ini, yang ngawur-ngawur ini. Ya. Oh, Yesus sudah tebus dosa saya. Yesus datang di bumi ini menebus dosa manusia. Bacalah kitab suci yang lengkap, jangan kau potong-potong. Bacalah lengkap, dia datang di bumi ini cari anaknya. Dia datang di bumi ini menebus orang-orang yang taat kepada hukumnya. Yang patuh kepada Tauratnya, itu yang dia tebus. Tegas di dalam isi kitab sucinya. Kalaupun ada kata-kata itu bagian daripada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Gitu? Jadi sembarang aja bikin ibadah baru. Ajaran baru. Ditanya nanti dia belok sana, belok sini. Makanya disebut mereka apa? Orang Israel apa? Yang belok-belok itu apa? Julukan apa? Ular beludak.
keturunan ular beludak. Itulah yang terjadi. Sekarang ini banyak sekali keturunan ular beludak. Makanya dia bilang, ya, hai kamu keturunan ular beludak, kamu berusaha menobatkan satu pengikut agamamu. Jadi zaman itu dulu, ini kitab suci dari Kejadian sampai Maliaki ada agama nggak? Tidak. Terus orang Israel itu apa? Mereka beriman kepada namanya hukum Tuhan. Jadi Abraham itu tidak punya agama, jadi dia bapak orang beriman. Ya, agama sudah tahu belum? Ya, agama itu artinya apa? Bahasa apa? Sang sekerta. Ya, jadi agama itu artinya a itu tidak, gama itu kacau. Jadi tidak kacau. Ya. Ya, jadi dulu itu tidak ada agama. Adanya agama ini zaman namanya apa? Rabi ini. Ada kitabnya mereka bernama Talmud. Makanya Tuhan itu mengkritik mereka. Cari satu orang pengikut agamamu, artinya dia bertobat lebih jahat dari kamu kata. Coba satu orang, namanya Matitia 23 ayatnya 15. Ini banyak orang jahat ini. Ya, salah tafsir. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi mereka ada agama itu pada zaman namanya sesudah pembuangan ke Babel itu, zaman namanya Nehemia ini. Nehemia kelihatan sekali ini imam-imam ini jahat ini. Akhirnya sampai dari Nehemia itu sampai ke Yosua itu 600 tahun, mereka bikin agama. Ada kitabnya mereka bernama apa? Talmud, saudara. Ya. Tadi dia bilang, cari pengikut agamamu, artinya dia lebih jahat dari kamu. Makanya dijulukin mereka namanya keturunan ular beludak, saudara. Ya? Yang tidak mau lagi hukum Tuhan ini. Bikin agama baru mereka ini. Kitabnya namanya Talmud itu. Akhirnya apa? Gara-gara Talmudnya itu Yerusalem habis sampai saat ini. Habis nggak? Samaria juga habis, gitu. Sampai zamannya Raja Hosea di sana, kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 17 itu, namanya Samaria itu sapu bersih. Samaria itu tidak ada wujudnya lagi sampai saat ini. Sampai saat ini sudah tangan orang namanya Samaria, tepi barat. Begitu juga lah zaman imam-imam ini yang keblinger ini dari Nehemia ini sampai Yosua ini, mereka bikin agama. Namanya agama Yahudi dengan kitabnya mereka ini namanya Talmud. Akhirnya 70 tahun kemudian sudah diperingatkan tadi tetap ngeyel, akhirnya Yerusalem hancur sampai saat ini. Mau ikut siapa? Mau ikut kitab suci atau tinggal aku orang manusia Israel? Ikut mana? Kitab suci. Ikut kitab suci. Pelajari kitab suci sehingga engkau tidak tipu. Kan berjalan waktu, diperingatkan juga. Zaman namanya Salomo itu, Salomo benar nggak awal-awalnya? Benar nggak? Ya. Kemudian bagaimana Salomo? Jatuh nggak? Jatuh, saudara. Padahal Salomo itu kalau kita baca namanya Amsalnya di sana, siapa yang menyepelekan namanya hukum-hukum Tuhan tahu resikonya. Baca namanya Amsal 13 ayat 13. Ya. Supaya ini mencatat ini yang menghujat-hujat nama Yahweh, yang menghujat namanya hukum Tuhan ini, tahu nanti risikonya saya mau beritahukan ini. Ya. Ini akhir zaman ini udah nampak ini saya mau sampaikan ya. Kalau hari ini Yosua lahir di hatimu, kembalilah kepada hukum Tuhan. Ya. Cintai nama Yahweh itu, jangan kau menghujat. Ya. Baca. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan ini, yang saya sampaikan hari ini, tahu akibatnya. Ya, saya mau peringatkan ya. Siapapun engkau, khususnya saya sampaikan yang sudah subscriber ini, ya, catat baik-baik, renungkan, ajarkan kepada keluargamu di rumah. Ya.
Jangan engkau sepelekan yang saya sampaikan hari ini. Jangan engkau sepelekan masalah nama Yahweh ini. Jangan engkau sepelekan masalah hukum Tuhan ini. Ada akibatnya. Ya. Tapi apakah orang Israel memperhatikan itu enggak? Halo? Mereka memperhatikan enggak? Tidak. Tetap saja orang Israel juga pun ini sama lebih menggila lagi. Berjalanlah waktu itu. Kira-kira itu hukum Tuhan mulai muak enggak? Iya. Hah? Iya. Mereka mulai muak enggak? Iya. Lo kebaca namanya Mika 3 ayat 9. Ya? Mika 3 ayat 9. Cepat. Baiklah, dengarkan ini, hei para kepala kaum Yakob dan para pemimpin kaum Israel, hei kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membelokkan segala yang lurus. Coba. Akhirnya mereka muak siapa? Keadilan yang dimaksud itu apa itu? Hukum. Hah? Hukum. Jadi namanya hukum Tuhan ini namanya Taurat itu namanya hukum keadilan dan kebenaran. Yang adil itu adalah Tuhan Yahweh, kebenaran itu karena dia dari mulutnya dia keluar untuk dicatat dalam buku itu namanya kebenaran. Ya, jadi Galatia itu tidak salah tulis. Galatia 3 ayat 21 sangat jelas mengatakan kebenaran itu berasal dari apa? Hukum Taurat. Jadi Galatia sendiri mencatat, Galatia 3 ayat 21 mengatakan kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Ya. Jadi dilanjutkan juga Galatia 4 tadi yang kita sudah baca bersama. Dia datang di bumi, genap waktunya datang di bumi ini mencari menebus orang-orang yang taat kebenaran ini, yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jangan ikut-ikutan, loh, sudah ditebus dosa saya. Bukan dia yang ditebus, tapi dosanya yang ditebus, saudara. Ya. Coba ini kablinger ini. Oh, Yesus tebus dosa saya. Masa sih dosamu yang ditebus? Kira-kira ibu anak ini kan orang-orang pendidikan ya sekolah-sekolah yang tinggi-tinggi lah. Ya. Kira-kira tebus dengan apanya membuang itu tebus dengan apa ya? Menghapus itu kira-kira bagusan mana ya? Menghapus atau menebus? Untuk dalam hal? Ya tadi kan tebus dosa saya kalau orang Kristen kalau Yesus sudah tebus dosa saya katanya. Menghapus dosa. Ya, yang tepat itu yang mana? Menghapus dosa. Kalau tebus itu diambil ya, Tebus enak diambil saja diambil dosanya. Ini kan orang konyol ini yang tidak tahu bahasa ini. Ya? Itulah Pak pendeta-pendetanya itu yang gondol-gondol ijazahnya. Hanya bisa berkoak-koak. Terkenal mereka kan berkoak-koak kan tidak ada tandingnya. Coba kalau berdebat langsung itu juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia di mimbar aja. Dia kuasai mimbar. Coba kalau debat itu, paling-paling dia membabi buta karena dia terkenal aja. Akhirnya apa? Kantong-kantongmu dikuras mati lagi. Ya. Lihat kan kemana ada pendeta yang gendut-gendut itu. Akhirnya dia terkencing-kencing itu. Dia nyogok sana, nyogok sini. Akhirnya dia lolos dari penjara. Dia bilang kan, kalau orang lain itu lutut-lutut, kalau orang Kristen itu perpuluhannya. Kan rakus namanya. Perpuluhan yang diurut. Tapi kalau Taurat dia bilang gak berlaku. Nama Yahweh dihujat. Hukumnya Tuhan dihujat. Terus kalau perpuluhan, berbusa apa mulut itu namanya rakus itu. Penipu, pembunuh dan rakus itu. Ya, seenaknya saja Taurat sudah tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi. Tapi kalau uangnya dia masih relevan. Ya, coba debat sama saya tuh, dokter dungu itu. Ya, saya sudah jengkel loh. Mereka tidak berkata benar. Ya, karena tulisannya di dalam ada. Yesus datang di bumi ini mencari orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan. Dan dia datang sendiri pun juga bukan merubah hukum sebagai manusia. Ya. Benar dia manusia, yang mereka tahu itu. Waktu orang Yahudi itu tahu nggak bahwa dia itu orang Yahuda? Tahu nggak? Mereka tahu. Bapaknya itu Yosef, namanya orang Israel. Miriam ya. Orang Kristen kan suka sekali ganti-ganti nama.
Kembalilah yang benar, berkatalah benar. Kalau engkau berkata benar, kalau kau pungut-pungut, saya tidak akan ngutak-ngutik, saya tidak akan sampaikan melalui YouTube ini. Kalau kau bilangnya Taurat tidak boleh, kau hujat-hujat namanya hukumnya Tuhan ini. Bukankah hukum ini yang menyelamatkan engkau? Kalau engkau patuhi, engkau tidak mencuri, engkau tidak berzina istri orang, kan engkau selamat. Tapi kalau kau langgar ini, kau bilangnya nanti tidak berlaku, akhirnya sewenang-wenang lu kawin lagi, lu sikat isi orang, lu sikat suami orang, lu curi dan lain. Lihat saja kan, ya. Memang tidak semua namanya curi-curi anjing Natal itu, tapi kan banyak orang itu nongkrong-nongkrong sampai pagi itu. Ya. Mereka pukul anjing, mereka nari-nari, mereka minum-minum. Apakah pernah diizinkan Tuhan seperti itu? Itu perangan-perangan pagan yang tidak benar itu. Ya. Apakah kamu jadi contoh yang baik itu? Dilihat orang itu. Benar-benar akan geleng-geleng kepala. Betul tidak banyak orang, mungkin tidak semua. Tapi kalau dilihat seperti itu akan dipukul rata. Oh, itu orang Kristen seperti itu. Mabok-mabokan, dia lihat rayakan Tuhannya itu. Keji. Apakah itu membawa nama baik seperti itu? Tidak mengajar yang benar, tidak menegur, tidak tertibkan orang-orang seperti ini. Akhirnya mereka robah semuanya nama Yahweh, diganti segala, akhirnya sekian orang hujat-hujat nama Yahweh. Itu Gracia Pelo tuh. Gracia Pelo kan masuk penjara sekarang itu kan apa? Meringkuk sana, ditangkap itu, meringkuk itu. Dia yang paling menghujat nama Yahweh. Dia bilang nama Yahweh nama-nama genderuwo, coba saudara. Apa Gracia Pelo itu dia bisa hapus dosa itu? Tidak saudara. Gracia Pelo itu tunggu matinya. Saya mau kasih tahu. Akhirnya di YouTube dia hapus dulu kan. Tapi kan masih ada orang nyimpan perkataan-perkataan mereka itu. Yang otak-otaknya nggak ada itu. Akhirnya sekian orang yang ikut diaminin. Coba berapa orang yang dia seret namanya Gracia Pelo ini. Yang menghujat nama Yahweh. Karena memang tidak ada lagi di kitab suci ini. Sudah dirobah. Jangankan nama Yahweh, nama semua. Daud ini jadi Daud. Mose jadi Musa. Semua robah. Yahosua namanya Yahwesua ini kan jadi namanya Yosua. Ganti semua nama-nama gimana sih? Tapi peringatkan lagi di sini, yang menghujat nama Yahweh tadi itu tidak dikampuni. Peringatan melalui namanya tulisan namanya Matitia 12. Matitia 12 ayat 31 32. Perhatikan di situ, saya mau ketahukan itu, makanya tanya Pak Pendetamu, kenapa itu Tuhan huru besar semua? Kenapa Allah huru besar semua? Supaya pendetamu itu belajar. Supaya tidak dibiarkan semua orang ini menghujat-hujat nama Yahweh, meninggalkan hukum Tuhan. Baca. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang Yang pun tidak. dimaksud Roh Kudus adalah Yahweh itu sendiri. Kalau saya menjadi manusia yang kau lihat ini saya manusia, lu hujat-hujat sama saya nggak apa-apa. Tunggu kalau saya kembali asli kau menghujat itu tidak ada pengampunan lagi. Seperti itu sebenarnya. Makanya Markus 3 ayat 28-29. Markus 3 ayat 28-29. Ini ditulis loh mereka ini. Nelayan-nelayan ini saudara. Nelayan kan polos saja. Catat dari mulutnya namanya Tuhan Yahweh ini. Baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Yang masuk Roh Kudus adalah yang menghujat nama Yahweh, segala macam menghujat apa itu Yahweh, setan segala macam, tidak ada pengampunan sampai selama-lamanya. Itu dosa kekal. Siapa saja yang menghujat nama Yahweh ini, yang diganti lembaga kitab Indonesia Tuhan huru besar semua, ingat baik-baik, saya peringatkan hari ini, tidak ada pengampunan kekal. Bukan saya, ini ada catatan-catatan di dalamnya. Lukas 12 ayat 10 mengatakan juga, dicatat juga ketiga orang ini. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Pak saudara, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Makanya saya bilang tadi
Ini manusia, ini memang sekablinger, ini memang dari awal ini, ya. Mulai mereka muak dan lain sebagainya, sudah diperingatkan melalui ini. Contoh lagi kan, misalnya peringatan terakhir juga, ini ada nabi, ini nabi besar juga namanya Yeskiel ini. Ya. Yeskiel itu, ya, itu zaman pembuangan, saudara. Jadi Yeskiel ini dibuang, termasuk juga Yeskiel di Garuk ini, ya, dibuang ke Babel, ya. Apa dicatat di sana? Bagaimana tingkah lakunya, ya. Tadi kita sudah baca tadi kan ketiga penginjil ini layar. Itu zamannya Yeskiel itu, ya, dicatat di sana. Bagaimana namanya imam-imam ini memutarbalikkan namanya hukum Tuhan, ya. Coba satu Yeskiel 22 ayatnya 8, loncat ke 26. Perhatikan dicatat di sini. Memang orang Israel, ayat 8 dulu. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari sabatku kau najiskan. Sampai di situ dulu, ya. Jadi sahabat-sahabatnya hari sekarang, setiap kita ngomong sahabat, ini yang pendengar-pendengar di luar sekarang itu saudara ya, mereka buang muka, ya. Makanya saya bersyukur, apakah ini saudaraku satu-satunya yang di Sumba? Ada satu orang sekarang ini, setiap sahabat itu dia bilang, sahabat Salom. Apakah dia sadar, atau dia hanya mungkin karena dia kakaknya, saya ini, dia sahabat. Karena apa yang saya bilang, setiap hari sahabat itu hanya ada berapa orang di situ. Yang konsisten ada satu bapak, ya. Dia ada di Jakarta satu, ada di Medan satu ini. Nah sekarang juga ada yang saudara saya, adik saja, ini bolong-bolong dia, ya. Itu melalui Facebook itu saudara. Coba bayangkan tadi, ya, mereka namanya menyepelekan namanya hari sahabat. Ulang lagi tadi, Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari sabatku kau najiskan. Coba memandang ringan, namanya orang Kristen itu memandang enteng, menganggap sepele namanya hukum tuh, apalagi namanya hari sabat saudara. Ya. Kurang apa melalui Facebook saya sudah muat dengan pasal dan ayatnya, melalui YouTube juga khotbah kan setiap kata itu saya ngomong. Ya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Ya. Jadi ada sana mungkin subscribernya, saya yakin mereka setuju itu sahabat, ya. Tapi sekian orang itu tidak peduli. Karena sudah terbiasa mereka namanya hari Minggu, saudara. Menipu namanya. Itu namanya menghina, menghujat namanya hari Sabat. Menghina-hina. Ya. Itu tidak relevan lagi katanya. Kalau namanya hari Sabat nggak ada yang datang. Ya. Kalau hari Minggu kan banyak orang datang, masuk namanya kantongnya Pak pendetanya saudara, ya. Jadi sudah tahu itu seperti itu jalannya kan gitu loh ya. Ya. Jadi ingat baik ayat 26, Yeskiel 22 ayat 26. Perhatikan ayat 26 di sini. Imam-imamnya memperkosa hukum Torahku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku, demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah Tolong mereka. itu yang subscriber ya, tolong dicatat lagi ulang ini, lu baca ulang ya, lu renungkan ini ya. Jadi mulai dari dicatat bahwa ini imam ini memperkosa namanya hukum Taurat. Akhirnya apa? Nubuatan namanya Yeskiel ini benar kan? Zaman namanya sesudah namanya Nehemia ini Nehemia maupun namanya Yeskiel ini ada dalam pembuangan mereka ini saudara. Ya, Esra, Nehemia, Yeskiel ini ada pembuangan ini sejaman mereka ini saudara. Ya, dan kita lihat apa yang dicatat oleh Nehemia. Makanya saudara baca namanya Nehemia 13 lengkap saudara. Dari situlah imam-imam kelihatan tadi yang memperkosa tadi, akhirnya sampai zaman Yosua kurang lebih 600 tahun, maka tercatatlah di sana mereka bikin agama, namanya agama Yahudi, ya. Karena di situ nanti kelihatan nanti apa di Yohanan 7 nanti dengarkan ini khotbah ini sampai tuntas, ya, supaya dicatat nanti bagaimana mereka ini meninggalkan namanya hukum Tuhan. Akhirnya ada namanya agama mereka ini, namanya agama Yahudi. Agama Yahudi ini dengan kitabnya mereka ada namanya Talmud ini. Akhirnya akibat dari Talmudnya ini, disitulah namanya Yerusalem dihancurkan. Ya, apakah pada waktu itu sebelum dihancurkan diperingatkan terus menerus nggak? Ya, kalau engkau baca lengkap diperingatkan. Ya,
tapi tetap saja mereka bandel, saudara. Ya. Karena mereka imam-imam ini bukan sekedar kedudukan sebagai imam, termasuk juga kedudukan Mose mereka rampas, saudara. Ya. Jadi imam-imam inilah yang merusak ini. Akhirnya apa? Tambah lagi namanya orang-orang Kristen ini lebih menggila lagi. Akhirnya bilang Taurat suruh dibuang. Dengarkan ini, catat baik-baik ini, ya. Sehingga nanti tanya kalau Pak Pendetamu, kalau engkau belum benar-benar tidak memahami benar ini, tolong engkau tanyakan pendetamu ini. Yang terakhir ini saya baca. Mulai kita dari Matitia 5 ayatnya. Ini kan saya ulang-ulang terus ini. Sampai ada orang yang mau menanggapi, tapi tidak pernah ada menanggapi ini. Sudah sekian tahun ini, bukan 4 tahun lebih saya ini masuk di YouTube ini, tidak pernah ada yang menanggapi ini. Kayaknya pendeta-pendeta juga mungkin ada, tapi dia tutup telinga. Matitia 5 ayatnya 17-20. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba kan penghujat nama Yahweh ini, penghujat hukum Tuhan ini, tolong sampaikan kepada Pak Pendetamu, tanya Pak Pendetamu. Kata Tuhan itu selama ada langit dan bumi, satu iota, satu tidak boleh ditiadakan. Coba. Cara menanggapnya mereka bagaimana? Siapa yang meniadakan satu titik Taurat itu akan masuk dalam apa? Terendah itu terendah apa? Neraka bukan? Neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat ini perkataan dari Tuhan sendiri, dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang melakukan hukum Taurat itu, dia akan menduduki tempat yang tertinggi. Amin. Ya. Catat lagi. Matitia 19 ayat 19 ayat 16-21. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yeshua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yeshua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Coba sekarang, saya tantang dimanapun dia, mau doktor mana, profesor mana, tolong jawab ini. Apa yang harus kau lakukan supaya saya peroleh hidup yang kekal? Apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis di dalam? Yang dia baca itu tadi namanya lobatu yang kedua. Lobatu kedua itu namanya Keluaran 20 ayatnya 12-17. Kok berani-beraninya mereka ini, pendeta-pendeta ini? Kok berani-beraninya Kristen ini bilangnya namanya Taurat tidak berlaku lagi? Siapa yang menjawab ini? Saya tantang siapapun dia, sampaikan kepada profesor, dokter, tolong jawab ini. Ya. Lanjut. Matitia 22 ayatnya 34-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yeshua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah? Jawab Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Coba saudara. Ini kan tadi kan yang kita baca ini namanya Ulangan 6, maupun juga Bilangan 19, saudara. Siapa yang menjawab ini? Siapa yang menantang ini? Tolong kasih pemahaman. Pasal berapa, ayat berapa mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Kalaupun Efesus itu kan hanya Efesus 2 doang, tidak baca yang lain. Sehingga banyak orang yang kau bunuh sampai saat ini. Gitu? Kurang apa lagi di situ? Gitu? Kan sangat jelas di situ. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan," dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Coba saya Yeshua. tanya, tinggal lu pilih. Taurat berlaku sampai selamanya atau Taurat sudah tidak berlaku lagi? Halo? Orang yang lahir, Yeshua lahir dan mati, maka dengan jelas Taurat segala galan. Taurat itu akan kekal. Taurat itu akan menyelamatkan. Amin. Ini sangat jelas. Yang jelas lagi ini ditulis juga satu orang lagi, nelayan juga namanya Lukas 10 ayat 25 sampai 28 ini. Perhatikan ini ditulis ketiga orang ini. Bagaimana kemudian hari si pendusta Kristen ini, mereka bilangnya Taurat sudah tidak relevan. Di mana pasalnya dan ayatnya? Tunjukkan. Ya, mereka merubah-rubah nama Tuhan, mereka rubah-rubah hukum. Iya, betul. Malah bukan sekedar rubah, mereka suruh buang, mereka tinggalkan. Baca namanya Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Torah untuk mencobai Yeshua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Pasti engkau hidup. Kalau engkau ikutin hukumku ini, kan kau tidak robah-robah hukumku, kau patuh akan hukummu, pasti engkau selamat. Amin. Makanya genaplah waktunya datang di bumi menebus orang-orang yang taat kepada hukumnya. Amin. Jelas gak dong? Ikutin kata Pak Pendeta atau ikutin tadi tulisan-tulisan itu? Mari engkau sadar. Sadar, hal yang engkau sadar. Kalau engkau tidak sadar, ini ditelan, saudara. Ini yang namanya ditimpa sekarang ini di Indonesia. Eropa itu memang sudah tidak ada. Ini kitab ini kan dari Eropa. Masuk di Indonesia. Di Indonesia dimanfaatkan untuk mereka cari isi perutnya. Mereka nanti beli apartemen, mereka beli jam-jam tangan mahal-mahal, saudara. Mereka menipu, saudara. Mereka tinggalkan namanya hari Sabatnya, mereka bikin hari Minggu. Karena ini Eropa lah dulu yang Eropa ini. Awalnya tidak ada. Rasul-rasul sendiri pun ibadahnya mereka pada hari Sabat. Coba. Yeshua sendiri pun ibadahnya pada hari Sabat. Dia tidak akan namanya lupakan perkataannya sendiri. 1 yota, 1 titik. Maupun juga namanya perayaan tidak pernah disuruh namanya Natal. Yang benar itu namanya perayaan apa? Pondok Daun, saudara. Kalau kau baca namanya Yohanan 8 di sana,
Yasua itu namanya ikuti perayaan apanya? Pondok Daun. Karena Pondok Daun ini hari raya besar. Ya. Karena ada peristiwa besar selama 40 tahun itu ada di pondok-pondok Daun di padang pasir. Sehingga Tuhan itu ada pasang raya supaya dirayakan Pondok Daun itu sampai selama-lamanya. Supaya benar-benar ingat itu kedahsyatan Tuhan itu. Ambil orang Israel itu dari Israel menuju tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Inilah yang dibuang oleh Kristen. Bikinlah mereka ibadah barunya, namanya Natal. Ya. Akhir pada waktu Natal mereka mabuk-mabuk, joget-jogetan, ya. Apa kan? Minum-minuman. Betul, tidak semua. Betul, tidak semua. Tapi banyak sekali. Ya. Banyak, saudara. Yang minum itu lebih banyak yang tidak. Terserah deh lu mau tafsirkan sendiri, saudara. Jadi sangat jelas di sini. Semua nabi-nabi di dalam atau rasul-rasul tidak pernah ada satu nabi pun yang bilang suruh buang namanya hukum Tuhan. Bagaimana mereka menolak tadi? Aku datang bukan meniadakan tahu satu titik satu iota kok. Ya, sangat jelas tadi kan. Jadi saya ulang lagi, baca nanti Matitia 5 17 sampai 20, baca lagi Matitia 19 ayatnya 16 sampai 21, baca lagi nanti apa ya? Matitia 22 ayatnya 30 sampai 40, baca juga tadi Markus juga 12 ayatnya 28 sampai 34, baca juga Lukas namanya 10 ayatnya 25 sampai 28. Nah sekarang Yakob sendiri pun juga dicatat ini Yakob ini, Yakob, jadi Yakob namanya, nggak ada namanya Yakobus, diganti-ganti nama Yakob. Yakob 2 ayatnya 8 sampai 11. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh, jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba kan, mengabaikan satu titik kamu melanggar seluruhnya, saudara. Makanya dia bilang tadi Yasua, aku datang bukan meniadakan satu titik satu iota. Siapa yang mengabaikan satu titik saja pun, yang meniadakan satu titik atau iota, masuk namanya neraka. Kejam gak itu? Kira-kira berani langgar gak itu? Coba saudara, si pendetanya dia pencak-pencak di mimbar. Oh, tahulah tidak apa lagi. Dia mondar-mandir, dia jalan sana kemari untuk dia mengelabui itu di depannya. Ya, jangan dengar-dengarin orang-orang katanya yang namanya Natal itu tidak benar. Itu jangan dengar, mereka tidak punya pemahaman itu. Karena mereka tidak sekolah itu. Jangan dengar-dengarin katanya sabat-sabat itu. Ya, enggak ada itu. Tidak benar mereka itu. Karena mereka tidak memahami isi kitab suci. Dia meledak-meledak. Terus yang mendengar ini kan memang sudah dia amin-amin aja. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak pernah membaca kitab suci ini. Ya. Jadi otoritasnya dia serahkan kepada pendetanya. Coba saudara, kebebasannya dia tadi berpikir untuk belajar, dia serahkan sama Pak Pendetanya. Akhirnya pada Pak Pendeta pada waktu mati kan dia kesempatan ini katanya dia mungut-mungut sekarang untuk isi perut. Sedangkan kebenaran dia tidak akan menyampaikan seperti itu. Ya. Ingat baik-baik, mengabaikan satu bagian kamu sudah bersalah keseluruhan. Amin. Ya. Makanya saya mengatakan ini memang orang-orang Yahuda ini, orang Israel ini dari Nehemia ini, makanya saudara itu perlu sekali baca Nehemia 13 itu, baca tuntas, ya, karena surat-surat terakhir itu, nggak ada lagi surat-surat lain itu, ya. Maliaki masih di sini, terakhir itu namanya Nehemia ini. Nehemia seorang bupati, dia bukan imam dan bukan nabi, tapi dia seorang bupati yang benar. Makanya saudara itu baca Nehemia itu dengan lengkap. Karena itu ada 13 pasal ya, Nehemia itu. Baca namanya pasal 13. Kelihatan dari situ imam-imam ini membangkang. Ya. Membangkang ini dari Nehemia itu sampai zaman Yasua itu kelihatan.
Ya. Mereka bikin namanya agama baru bernama apa? Agama Yahudi. Kitabnya mereka bernama apa? Talmud itu. Makanya di sana terbaca nanti di situ baca Yohanes 7 ayatnya 19. Ya. Baca. Kelihatan di situ bahwa mereka tidak ada lagi yang Taurat ini ditinggalkan tadi. Mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi karena Yahweh itu digantikan namanya Adonai atau Hasem, ya. Tidak kenal lagi nama Yahweh ini. Sehingga pada waktu dia datang di bumi ini sebagai anak manusia, mereka tidak kenal lagi. Mereka tidak kenal. Baca. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi tidak ada lagi yang mengenal. Ya? Tidak ada lagi yang melakukan hukum ditinggalkan. You know? Tidak ada satu orang lagi yang namanya mengikuti namanya Tauratnya Mose. Bikin namanya Tauratnya sendiri, mereka namakan namanya Talmud, saudara. Ya? Dan dia marah sekali, makanya dia peringatkan terus-menerus itu. Akhirnya mereka tetap namanya Mamba. Akhirnya dengan irinya mereka tadi ini ada saingannya di bumi, akhirnya ditangkaplah dia, dibunuh. Ya? Bukan Yesua yang sorong-sorong dirinya, bunuh saya supaya tebus dosanya orang-orang Kristen itu, bukan. Jadi ada kata iri di situ karena ada saingannya mereka. Ya? Mereka sudah dibuka kedok-kedoknya mereka, akhirnya mereka nafsu. Nah, dengan nafsunya itu yang diuntungkan siapa? Ya? Yang diuntungkan siapa? Kita orang asing juga, gitu. Coba sekarang kalau kau berdosa, lu pakai beli kerbau kan mahal, gitu. Coba kemarin kerbau itu saya beli, kerbau itu 50 juta. Ya? Coba kan, beli 50 juta untuk orang mati yang sia-sia, saudara. Ya? Dan namanya darahnya Yesua itu mahal. Ya? Mahal nggak darahnya? Mahal untuk dirimu sendiri. Ya? Kalau engkau punya pemahaman yang benar. Amin. Ya? 48, 49. Lanjut di bawah. Perhatikan kayak 48, 49 tadi. Yohanes 7 ayat 48, 49. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Coba kan ini yang tidak mengenal, terkutuklah mereka ini. Ya? Banyak nggak orang terkutuk sekarang ini? Dengan sengaja sekarang orang-orang Kristen ini, dengan sengajanya mereka mengatakan Taurat sudah tidak berlaku. Karena kutuk nggak sekarang orang-orang Kristen? Hah? Kutuk, saudara, bencana demi bencana dihantam. Penyakit apalagi corona sekarang, lulu lanta di dunia ini, saudara. Coba Pondok Rangon berapa salib sana berjejer-jejer. Dia hantam, saudara. Ya, hantam. Bencana demi bencana. Coba, saudara, lulu lanta. Enak itu. Terkutuklah mereka ini yang tidak mengenal hukum Taurat lagi ini. Ya, makanya saya mengatakan, engkau baca namanya, apanya Imamat 26. Ya. Baca dengan benar. Ulangan 28, dibaca. Baca lengkap loh, Imamat 26. Baca lengkap. Ulangan 28, dibaca lengkap. Supaya engkau ini tidak ditipu. Taurat tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya nafsu sekali. Ya. Mereka begitu nafsunya loh. Perpuluhan mereka ada sampai bunuh-bunuhan. Loh, di Mimbar itu ada sampai bunuh-bunuhan, saudara, rebutan perpuluhan ini, saudara. Saya tantang Pak Pendeta, tunjukkan di mana Injilmu yang kau perjanjian barumu itu yang suruh pungut-pungut itu. Yang kau bilang tadi kan Taurat sudah tidak berlaku lagi. Terus perintahmu tadi orang Kristen mana namanya kau pungut perpuluhan. Saya tantang itu. Siapa yang menjawab ini? Karena engkau rakus. Kalau engkau kata benar, Taurat itu berlaku, kau ambil perpuluhan, saya nggak akan kutik-kutik. Karena engkau memaksa orang, lu membunuh orang, saya bongkar ini. Saya akan bongkar. Saya tantang siapapun itu. Mari kau renungkan yang sampaikan Kisah 17 ayat 23. Jadi Kisah Rasul 17 ayat 23.
Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Tuhan yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi saya lihat saja mungkin ada tulisan situ Yothe, Wahwe, tidak dikenal lagi ini. Bagaimana mau kenal nama Yahweh ini kalau sudah dia berganti bernama Hasen dan Adonai, saudara? Ya, akhirnya apa? Tidak dikenal Yahweh dan diperingatkan supaya kembali kepada nama mereka tidak pedulikan. Tadi kan kita sudah baca yang bertahan karena namaku akan selamat. Gitu? Yang bertahan nama Yahweh itu akan diselamatkan. Loh, Yoel 2 ayat 32 mengatakan bagaimana? Coba, Yoel 2 ayat 32. Baca, cepat. Ya. Yoel 2 ayat, perhatikan Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang Coba kau lihat terlepas. di Roma catatan Romanya di catatan kakinya coba. Sebab barang siapa yang Di berseru Roma berapa? Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Coba perhatikan itu. Diperkosa lagi nggak di situ? Apa yang diperkosa mereka di situ? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan itu huruf besar semua, hanya T-nya saja. Hanya T-nya saja. T-nya saja. Sedangkan tadi kalau namanya Yoel, itu tulisan huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua kan? Tapi di Roma mulai diperkosa lagi. Tidak Tuhan huruf besar semua, hanya T-nya saja. Coba saudara, ya, bayangkan aja pendusta ini, Kristen ini. Saya tetap bilang Kristen supaya mereka nafsu. Kristen, kau sudah membunuh keluarga aku sekian, saya akan bongkarin. Kau tidak bisa lari juga. Ya, kau putar-putar balik ini gimana sih? Kau mengajar yang benar. Apa salah lu kembali kepada hukum? Toh pun aku datang bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Kenapa lu tidak mau? Kenapa lu paksa orang? Kan bilang tadi kan kisah para rasul 17 ayatnya 23 kan? Mereka sudah tidak mengenal. Jadi sudah lama sekali. Bagaimana mengenal ini? Perbuatan orang Yahudi sendiri pun tidak mau lagi nama Yahweh. Mereka tetap mengganti namanya Adonai atau Hasen. Kalau Adonai itu diterjemahkan di Indonesia namanya Tuhan. Kalau namanya Hasen itu diterjemahkan apa? Di Indonesianya nama itu. Masa nama Tuhanmu nama itu bagaimana sih? Hasen itu di Indonesia kan nama itu gimana sih? Ya? Ini orang Yahudi akhirnya apa? Dari perbuatan mereka itu akhirnya mati konyol nggak mereka? Ayo, perang dunia pertama sampai perang dunia kedua berapa orang yang Yahudi mati? Itu katanya bukan hanya 6 juta, lebih katanya. Lebih 6 juta loh saudara. Mati bergelimpangan. Sadar nggak orang Yahudi sampai saat ini mereka baru sadar. Tapi ingat baik-baik ya. Sekalipun mereka tidak sadar, ini berbeda dengan kita. Mereka itu ada janjinya. Contoh namanya apanya Yeremia 31 baca tuntas. Ya. Lu baca tuntas di situ. Nanti kok baca tuntas juga namanya Yesaya 36 sampai pasal 48, ya. Ini untuk orang-orang yang bangsa pilihan. Kita ini tidak bisa. Kita ini tempelan. Bacalah Roma itu. Roma 10 itu baca lengkap. Baca Roma 11 baca lengkap. Supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Bagaimana kita tempelan ini. Tempelan bertentangan. Kita bilang Taurat itu tidak berlaku. Ditebang kita dimasukkan ke neraka. Kurang apa lagi. Kalau engkau tidak sadar ini. Cepat atau lambat. Terakhir. Penutup. Namanya 2 Kepa 2. Ayatnya 2. Jadi 2 Kepa 2. Lihat saja perbuatan mereka ini. Si pendusta-pendusta ini yang menghilangkan nama Yahweh, mereka ganti namanya hari-hari ibadah, mereka bilang Taurat tidak berlaku lagi. Perhatikan ciri-cirinya. Jadi kalau saudara ini baca lengkap namanya 2 Kepa 2 ini. Ya. Kalau terakhir di bawah itu mereka seperti namanya anjing, kembali kepada muntahnya,
babi kembali ke kekubangan. Mereka mutar-mutar saja, mereka tidak keluar dari sesat ini. Ya. Si penyesat-penyesat ini, tapi baca ayat 2. Yang kencang. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Coba kan mereka menghujat-hujat namanya kebenaran. Kebenaran apa, Iwan? Baca ulang lagi deh, supaya orang mencatat ini. Galatia 3 ayat 21. Ya, jadi sekarang bukan Yahweh saja mereka menghujat, termasuk namanya hukum Tuhan mereka hujat ini. Ya. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, hukum Taurat itu menghidupkan. Terus? Maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Memang kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Itulah yang dihujat orang Kristen. Taurat tidak berrelevan lagi. Taurat itu mengajarkan kita kekerasan. Kurang ajar nggak ini? Siapa yang menantang ini? Saya berani nantang betul-betul. Kalau sampai dilaporkan pun saya datangin betul-betul. Habis itu saya tabut ini. Apa isi kita, saya suruh telan sama dia. Saya sudah kesal, saya sudah marah betul ini. Ya? Kenapa tidak di stop ini dosa ini? Bukankah Natal itu untuk membongkar dosa ini, tapi mereka menumpuk-numpuk ini. Ya? Ini saya sampaikan apa ada tulisan mereka menghujat kebenaran ini. Ya? Ini tulisan, makanya kamu baca namanya lengkap. Kalau nggak salah itu ada berapa ayat itu? Tadi 22 ayat ya. Ya? Coba baca dari 21 sampai 22. Baca. Jadi Kepa, saya mohon pendengar ini baca Kepa 2 ini supaya kamu tahu itu sifat-sifat pendetamu seperti itu. Ya? Mereka sering sekali cari persembahan sana kemari. Ya? Mereka kalau pergi kemana-mana itu tanya dulu akomodasinya apa, nanti amplopnya segala macam, mereka ragu sekali. Tapi mereka mengajar kemana-mana, Taurat tidak berlaku lagi. Tapi kalau uangnya mereka telan bulat-bulat itu. Ya, baca namanya ayat 21 sampai 22, 2 Kepa 2. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Itulah Pak pendeta-pendeta. Ya, menghujat nama kebenaran. Mereka menghujat hukum-hukum Tuhan. Mereka ajarin orang tidak relevan lagi. Ya. Ini pembunuh-pembunuh ini harus kita lawan ini. Ya. Lu kita lawan karena kena juga keluarga kita ini sudah tersebar di mana-mana. Eropa sudah tidak ada ini, saya kasih tahu ini. Ditinggalkan sana nggak mau lagi karena mereka tahu itu salah. Ya. Sekarang nama Yesus itu tidak ada lagi di Eropa, mereka kembali namakan Yesua ini. Ya. Saya mau kasih tahu, saya sampaikan marah ini karena sudah banyak juga keluargaku yang mati sia-sia ini. Ya. Saya sudah jengkel, kenapa mereka tetap memaksakan ini mengajari orang yang tidak benar ini. Ya? Coba banyak bapak-bapak yang tinggalkan anak-anaknya masih kecil-kecil ini saudara. Ya? Karena sudah didoktrin sekarang tetap saja, oh Yesus dasar apanya, dasar ini. Ya? Anakmu masih kecil. You know? Memerlukan orang tua. Kenapa seperti itu? Sadar gak bahwa engkau meninggalkan hukum Tuhan? Mereka kau menghujat-hujat nama Yahweh. Ya, itulah akibatnya. Ya, peringatan Amsal itu, ayat Amsal 13 ayat 13 tadi katakan, siapa yang menyepelekan namanya hukum Tuhan, tahu akibatnya. Ya, apakah orang perhatikan itu? Tidak memperhatikan. Ya. Marilah kau renungkan ini baik-baiklah. Ya, yang saya sampaikan hari ini, ya, supaya engkau sadar bagaimana Yesua itu lahir dalam kehidupan. Kalau Yesua lahir kehidupan, pasti engkau mengakui bahwa dialah Yahweh yang datang di bumi ini. Dan Tauratnya adalah segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya.